Ternyata Jokowi belakangan sudah terancam kematiannya. Dan ini sangat berbahaya. Jika bisa terrealisasi atau terlaksana, Indonesia akan kehilangan pemimpinnya. Dan ini harus hati-hati dan cepat diantisipasi oleh aparat kepolisian. Dan seharusnya BIN juga cepat harus bertindak. Karena ini udah ancaman dan serius. Ini ancamannya serius. Sumpah serius. Kan kalau gua serius kan nggak ketawa. Serius ini, serius. Serius. Jokowi sedang terancam kematiannya. Simak videonya. Kemanakah rakyatnya? Sementara rakyat miskin. Semua naik, barang semua naik. Tetapi tidak dipikirkan. Maka kami sebagai masyarakat Banten khususnya, emak-emak mengutuk keras pemimpin yang sekarang. Kalau tidak mati. Dan ini bagi negara, ini sudah sangat berbahaya. Ini sudah bahaya laten dan ini sudah sangat berbahaya. Sudah sangat berbahaya. Aparat kepolisian jangan diem saja. Jangan nunggu laporan. Dengan peristiwa ini sudah langsung bisa bertindak. Negara dalam keadaan terancam pemimpinnya. Ada pergerakan, bisa saja berdasarkan indikasi ini dicurigai ada gerakan yang masif oleh emak-emak Banten. Kalau bahasanya emak-emak Banten bisa diterjemahkan sudah hampir semuanya Banten terdiri dari kabupaten kota, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Serang, Lebak, Cilegon, Pandeglang, dan itu seluruh Banten. Emak-emak bergerak mengancam Jokowi mati. Nah, bagi emak-emak Banten yang tidak merasa dan tidak dalam kelompok gerakan ini, ya supaya protes, mengejar emak-emak yang ini. Soalnya emak-emak ini mengatasnamakan emak-emak Banten. Emak-emak Banten. Sekali lagi ya, pihak kepolisian, jangan dianggap ini sepele. Jangan dianggap ini remeh. Untuk keamanan sebuah bangsa. Kalau pemimpinnya sudah terancam, masa Kapolri masih mau diem saja? Masa BIN juga masih mau diem saja? Saya kira enggak. Oke, kita lanjutkan videonya. Ingat bahwa kehancuran di muka bumi ini terjadi karena pemimpin yang kurang ajar. Pemimpin jolim. Pemimpin dolim. Termasuk memindahin ibu kota. Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Saya nggak tahu paham apa yang kemudian sudah menyusup masuk ke dalam otak si ibu-ibu ini. Saya nggak tahu bagaimana juga cara mencucinya, kemudian cara mengisi ulang paham-paham radikalisme ini. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Dan konon katanya sih nggak perlu waktu lama untuk bisa mencuci otak dan memasukkan paham mereka radikalisme. Dia hanya perlu beberapa jam untuk bisa mengubah itu semuanya. Nah, saya nggak tahu nih, ini masuk kelompok mana ini. Karena apa? Yang dikatakan dia itu justru kebalikannya. 180 derajat kebalikannya. Tidak ada sepanjang sejarah Indonesia presiden sebaik Jokowi. Dari segala-galanya, dari semuanya. Dari memperhatikan rakyat, dari memperhatikan pembangunan, infrastruktur, kesejahteraan Indonesia ke depan, mengamankan aset-aset kekayaan negara. Dari semuanya. Penegakan hukum. Ada banyak kekurangan, ya, tapi sepanjang sejarah paling bagus. Karena apa? Nggak ada lagi yang namanya calo-calo di mana sikatin semuanya. Calo SIM, calo STNK, calo pajak kendaraan, apalagi sikatin semuanya habis. Hanya terjadi di era Jokowi. Di terminal-terminal, di bandara, di pelabuhan, calo-calo dihabisin semuanya. Ya mungkin sekarang ada berkeliaran, mungkin masih sembunyi-sembunyi, tentu tidak bisa sebersih. Tapi bahwa ini yang terbaik sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yes. Itulah yang saya tanyakan, gimana cara mencuci otak ibu ini, kemudian mengisi ulang dengan paham radikalisme. Ini udah paham radikalisme. Karena apa? Ya, ancamannya pemimpinnya Jokowi harus mati. Kita simak video selanjutnya. Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang piutangnya selalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Ini sih gua nggak nyalin ibu-ibu ini, tapi gua salut kepada pencuci otaknya ini. Paham radikalisme ini. Luar biasa. Ini saya bilang bisa sukses gemilang. Kenapa? Kan kebalikan 180 derajat. IKN itu semenjak Soekarno dan baru bisa terrealisasi zaman Jokowi. Dan sekarang sudah sangat dibutuhkan. Kenapa? Permukaan air laut di Jakarta lebih tinggi dari daratan. Satu. Beban kota Jakarta lalu lintasnya sudah bisa tidak tertolong lagi.
Apa? Tol sudah, jalan layang sudah, intersection perempatan-perempatan sudah dibikin jalan layang, lintasan rel kereta sudah dibikin jalan layang dan underpass semuanya, ternyata belum bisa mengurai kemacetan, pembatasan kendaraan sudah, 3-in-1 sudah, ganjil genap sudah, tidak juga mengurai kemacetan. Kalau kita pinter dan kita tahu gitu ya, keluar dari kantor itu sudah langsung macet. Keluar dari rumah mau menuju ke kantor sudah langsung macet. Dan 2 jam itu untuk sampai ke kantor itu. Ini nggak tahu nih, ini paham apa ini? Radikal, bener-bener radikalisme beneran ini. Karena kondisi itulah hanya ada satu cara merealisasikan IKN yang sudah direncanakan oleh Bung Karno hari ini. Dengan IKN, beban Jakarta akan berkurang 50% lebih. Kendaraan akan terurai hari ini yang padatnya seperti sekarang, itu akan berkurang sampai dengan 50% lebih dengan pemindahan ibu kota ke IKN. Mungkin si otak kadrun ini adalah mikirnya nanti kalau ke IKN kita nggak bisa demo lagi. Itu mikirnya mungkin. Makanya dia tentang terus itu, otak kadrun itu. Bu, punya handphone, Bu punya handphone nih. Bu aja dipakai browsing, Bu. Biar nggak bego-bego amat gitu loh, Bu. Misalnya nih, siapa guru kamu? Egy Sujana misalnya nih. Nih, sampai kamu ada nggak tuh Egy Sujana? Ketika ngasih penjelasan gitu, langsung kamu browsing aja. Pada saat dia ngomong, kamu langsung browsing yang benernya yang mana gitu. IKN, kamu browsing aja. Dijual, IKN dijual, kamu browsing aja. Mungkin bahasa yang dipakai ya bahasa-bahasa IKN dijual. Tapi bahwa untuk mewujudkan IKN, APBN kita tidak cukup kuat untuk menopang itu, ya. Tapi kan harus terlaksana. Bagaimana caranya? Investasi ke investor. Nggak nyampe. Otak kamu nggak nyampe kayak begini, mah. Itulah kenapa era SBY, era Jokowi, dari sisi anggaran APBN nggak beda jauh. Tapi kenapa sekarang Jokowi bisa membangun seluruh tol dan menyelesaikannya? Jembatan, waduk, embung, bandara, pelabuhan. Kenapa? Ya karena partnership, bekerja sama dengan investor. Tidak harus dikit-dikit APBN, nggak harus dikit-dikit APBN. Udah gitu pakai APBN, yang dipakai bangun 50%, yang 50% dibagi-bagi. Itu kan kondisinya. Artinya apa? Nggak punya duit juga bisa membangun. Itu yang sekarang terjadi. Otak isinya apa? Otak udang. Ya, tapi nggak bisa menyalahin ibu sih. Yang notabene, mohon maaf ya, saya nggak tahu. Mungkin lulusan SMA atau S1, atau yang di bawahnya. Sedangkan yang lulusan profesor, guru besar aja juga kadronnya naudzubillahi min dzalik. Jangankan ibu ini nggak bisa nyalahin ibu ini juga sih. Karena apa ya, setingkat profesor aja juga kadronnya luar biasa. Otak kadronnya luar biasa. Ibu kota Jakarta, kamu jual maksudnya apa ya? Aduh, nggak mau ngomong ya kok kebangetan. Istilahnya, kak goblok kok kebangetan gitu ya. Udah gitu mohon maaf ya, goblok tapi diekspos gitu ya. Goblok tapi disiar-siarkan gitu ya. Aduh ya Allah, Ibu. Mas atau Mbak, yang anaknya Ibu ini tolong dong, ibunya dikasih tahu dong. Saya yakin Mas atau Mbak setidaknya SMA, ya, syukur-syukur S1. Kasih tahu lah ibunya lah. Ibu kamu tersesat loh ini loh. Sumpah, ibu kamu ini tersesat loh. Dimasukin paham-paham radikalisme ibu kamu ini. Apa yang dia katakan tuh salah semua. Ibu kota negara dijual. Ya kalau kemudian ada investor, aduh nggak nyampe. Misalnya nih, sekarang ini trennya adalah misalnya nih satu perusahaan besar, saya sebut misalnya nih ya, jangan saya sebut dah, PTU misalnya, ini perusahaan besar sekali. Dia itu pengen kantor besar sesuai dengan yang dia inginkan. Itu dia nggak lagi bangun kantor sendiri. Apa? Partnership. Pakai perusahaan yang memang bergerak di bidang properti, minta dibangunkan sesuai dengan kebutuhan ini. Kemudian saya sewa setiap tahun ini. Sampai misalnya 20 tahun, 30 tahun. Dan nanti setelah 30 tahun baru menjadi milik negara. Misalnya. Ya tapi nggak nyampe lah otaknya ibu ini mah. Termasuk tol, kereta cepat, semua. Ya tapi nggak nyampe. Mau dijelasin seperti apa? Nggak nyampe. Kalau bicara bayar utang loh. Bu di browsing loh Bu. Hanya masa Jokowi yang bisa membayar utang itu 7.000 triliun. Loh, browsing deh. Browsing coba. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang expose, nggak ada di gembor-gemborin, nggak ada di share-sharein, makanya nggak orang banyak tahu kan. Tapi sekarang ketik aja, era Jokowi bayar hutang 7.000 triliun. Loh, coba. Aduh, aparat kepolisian ini jangan dibiarkan. Ancamannya sudah kepada keselamatan pemimpin negara. Ancamannya adalah pada keselamatan Presiden Indonesia. Kapolri, mau masih diem saja. Kapolri, mau masih diem aja ngadepin seperti ini. Barbar nanti liar lama-lama Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ya. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana. Jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Pikirin makan aja Ini susah. kami sebagai relawan
langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Maka kami sebagai orang Banten dan sebagai rakyat Indonesia mengutuk keras adanya pemindahan ibu kota. Rakyat yang mana, Bu? Yang tersakiti, terdolimi rakyat yang mana? Cuman kelompok kadrun doang kok yang ngomong begitu. Kelompok kadrun nggak lebih dari 20%. Kenapa? 80% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Jokowi. Dan itu yang waras. Hanya yang berpikiran otak-otak kadrun dan radikal itu yang seperti Ibu yang ngomong ini barusan nih. Bu, mengancam presiden mati itu udah. Kapolri, Listio Sigit, Pak Kapolri. Ini nih, perempuan dari Banten, ibu-ibu Banten. Udah segini lewat batas, masa dibiarkan saja? Kapolda Banten, Pak Abdul Karim. Masyarakat Banten nih, Pak Abdul Karim. Pak Abdul Karim. Oi, ini masyarakat Banten nih. Wilayah hukum Anda. Mengancam Jokowi mati. Dan dia udah nggak takut lagi dengan kematian. Pak Abdul Karim, Kapolda Banten, bergerak dong. Jangan diem aja. Mudah-mudahan sudah ketangkap. Mungkin saya ketinggalan informasi, mudah-mudahan. Tapi kalau yang belum, ya harus cepat ditindaklanjutin. Ibu, saya peringatkan ya Bu, seluruh ucapan barusan yang Ibu tadi, itu nanti akan berbalik ke Ibu semuanya loh. Misalnya, Ibu nggak takut mati. Misalnya, nanti Jokowi mati dengan cara mengenaskan. Itu semuanya akan berbalik ke Ibu loh. Bu, coba bawa Ibu browsing. Ustadz M. Sepanjang hidupnya terus-menerus kelewat batas menghujat Jokowi. Dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang kelewat batas, Jokowi diam saja, nggak pernah membalas apapun, nggak pernah memerintahkan Kapolri juga untuk menangkap. Tapi karena kasus lain, dia ditangkap waktu itu. Dan mohon maaf pisan, saya tidak sebut namanya, mati mengenaskan. Persis seperti apa yang selama ini dia diucap-ucapkan, selama ini yang dia tuduhkan ke Jokowi. Mati mengenaskan. Masih bisa jejak digitalnya di browsing. Sampai terakhir kepolisian juga tidak berani mengungkap fakta akibat kematiannya. Karena penyebab kematiannya sangat tragis dan tidak pantas untuk dipublikasikan. Orang langsung otaknya langsung, oh meninggalnya karena ini. Gitu. Karena meninggalnya karena penyakit ini. Artinya meninggalnya mengenaskan. Sepanjang hidupnya terus-menerus menghujat Jokowi. Terus-terusan. Tidak ada kata-kata yang tidak menghujat kalau sudah menuju ke Jokowi. Persis seperti kamu, Bu. Persis seperti Ibu ini. Bu, ya kalau udah ikhlas mati, rela mati, ya kok nggak berusaha bagaimana supaya mati dalam keadaan sholat, sedang sujud sholat, fardu atau sholat sunat. Kenapa Ibu nggak berdoa seperti itu? Nggak takut mati, tapi sambil menyumpahin presidennya mati mengenaskan. Loh, Ibu sendiri itu mana nanti? Beneran. Loh, aku mengingatkan yang baik ya. Supaya sadar, supaya cepet-cepet tobat. Cepet-cepet tobat deh. Bikin video, mohon maaf, nggak usah nunggu ditangkap polisi. Dan saya, seluruh masyarakat, keluarga, segala macam, saya bertobat. Saya tidak akan lagi mengikuti paham-paham aliran sesat. Saya tidak ikutin orang-orang yang memang menyesatkan saya. Dan saya akan fokus ibadah menunggu mati. Udah gitu aja. Mudah-mudahan nanti mati saya husnul khotimah. Mendingan gitu deh, Bu. Sebelum ditangkap polisi loh, Bu. Ini, aduh, nyumpahin presiden. Persis si Ustadz M dulu. Persis banget. Dan ada lagi beberapa orang penghujat Jokowi. Ibu nggak takut mati? Ya, bagus sih. Nggak, bagus, itu bagus. Tapi jangan nggak takut matinya kemudian setara atau seperti pelaku bom bunuh diri misalnya. Ya kan, jangan sampai, Bu. Jangan sampai seperti itulah. Ini perempuan Banten nih. Emak-emak Banten dia bilangnya. Saya nggak tahu Bantennya di mana. Karena seluruh Banten itu ada 7 kabupaten kota. Tersebar di seluruh Banten. Nggak tahu di daerah mananya. Ya. Oke, kita lanjutkan video berikutnya. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian. Tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak terhormat. Tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Jadi intinya menolak, mengutuk keras pemindahan ibu kota IKN. Partai-partai yang menolak pemindahan IKN ya hanya PKS. Karena kan sudah ada undang-undangnya ke pemindahan IKN. Tapi belakangan PKS.
Ini kalau memang fokusnya adalah menolak pemindahan IKN, ya udah PKS. Udah dipastikan PKS ini. Orang-orang PKS, atau simpatisan PKS, atau yang berafiliasi dengan PKS, atau pendukung PKS. Karena yang menolak cuma PKS. Kalau gua kok tak goblok gua cuma berpikir, oh iya, kalau udah pindah mereka udah nggak bisa demo lagi. Kalau demo mesti ke sana. Video sebelumnya saya pernah kasih tahu, itu yang paling sederhana banget, yang paling konyol untuk dimengerti alasannya. Di samping alasan-alasan yang lain ya, itu alasan yang paling on, yang gampang kita mengerti. Oh iya, karena sulit demo lagi nanti. Kan yang getol selama ini demo kan PKS dengan berbagai macam nggak muncul atributnya ya. Wah, kalau pindah ke IKN coba, mau demo lagi mau ngapain coba? Mau demo kemana? DKI menjadi provinsi, setara provinsi, nggak ada ibu kotanya lagi. Seluruh kementerian pindah, mau demo apa? Nanti seluruh lambat laun duta besar negara-negara sahabat pindah semua, mau demo apa? Itu. Ini fokusnya kayaknya menolak IKN. Menolak sampai maki-maki, sampai rela mati, sampai Jokowi harus mati. Jokowi dibunuh oleh rakyatnya sendiri, macem-macem. Bu, ibu ngaku-ngaku masuk-masuk ke daerah pelosok, masyarakat miskin boro-boro memikirkan IKN. Untuk makan saja susah. Pertanyaannya, siapa yang suruh rakyat memikirkan IKN? Siapa? Apalagi masyarakat rakyat pedalaman atau di kampung-kampung. Siapa? Ada instruksi dari presiden, gubernur, bupati, sampai lurah, RT, RW. Masyarakatnya suruh mikirin IKN. Kalau ngomong, ya ditata sih, Bu. Kalau takut salah, dibikin teks gitu. Tinggal dibaca. Kata ibu, masyarakat boro-boro suruh mikirin IKN. Mikirin makan aja susah. Siapa? Masyarakat yang disuruh memikirkan IKN. Siapa? Disuruh sama RT-nya. Supaya rakyatnya memikirkan IKN. Siapa? Nggak ada satupun yang disuruh memikirkan IKN. Siapa? Yang suruh mikirin IKN siapa? Aduh, Bu, ngaku-ngaku masuk-masuk ke kampung sebagai relawan. Kampung mana, Bu? Pontang, Tirtayasa, Kasemen, atau Walantaka, Petir? Mana? Kampung mana? Warung Gunung? Ibu masuk-masuk ke pelosok mana? Ngaku orang Banten. Dan yang saya sebutin itu daerah-daerah makmur semua. Pontang, Tirtayasa, Kasemen, itu daerah-daerah pertanian, daerah makmur semua. Daerah-daerah tambak, Petir, Walantaka, sama. Oh, tak ada hujan tapi masyarakatnya makmur. Mana? Lebak? Atau mana? Pandeglang? Saketi? Atau mana? Jangan sok-sokan deh. Sekali lagi, untuk Pak Irjen Pol Abdul Karim, Kapolda Banten. Ini masyarakat Banten, wilayah hukum Anda. Dia yang akan mematikan presiden, yang membuat presiden mati. Mau masih dibiarkan saja Pak Irjen? Pak Irjen Pol, ini masyarakat Banten, orang Banten nih, wilayah hukum Anda. Kelewat batas kadang. Oh, kasihan sih, aku kasihan ibunya, kasihan banget. Termakan provokasi, ya. Otaknya udah dicuci, yang benernya, yang positifnya dikeluarin semua, isi dengan yang negatif semua. Yang keluar dari mulutnya seperti ini jatuhnya. Artinya apa? Ya, program cuci otak berhasil. Program brainwash berhasil. Kan harus di brainwash dulu, baru diisi dengan yang negatif. Apa yang diucapkan ibu ini 180 derajat kebalikannya dengan fakta yang ada. Oke, kita lanjutkan videonya. Iya. Ini harus kami akui sebagai emak-emak dan sebagai wanita Indonesia, karena wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya hancur, maka hancur juga negaranya. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaku-ngaku mewakili wanita Indonesia. Wanita sebagai tiang negara, apabila wanitanya hancur, hancurlah sebuah negara. Ya iya, kalau wanitanya kayak lo, kan hancur banget ini. Kalau wanitanya kayak lo, itu hancur banget. Udah pasti hancur banget, rusak negara. Yang terjadi perang saudara. Karena apa? Diprovokasi terus. Dihembuskan isu-isu negatif terus. Disebarkan hoax terus. Kan kali yang kamu omongin kan hoax semua. Wanita kayak begini. Ini yang membuat negara rusak. Ini tiang rapuhnya negara ini. Wanita ini nih, wanita itu tuh. Wanita yang mukanya itu tuh. Yang lebih parahnya lagi, kenapa kalian menghujat, memfitnah, menyebarkan hoax dengan kata-kata Allahu Akbar? Kenapa kebesaran Allah dipakai untuk tumbal perbuatan dolim, tumbal perbuatan menyebarkan hoax, tumbal menyebarkan provokasi? Apa? Ini paham apa ini? Ini paham apa ini? Nama kebesaran Allah selalu dipakai membungkus perbuatan-perbuatan zalim, membungkus hoax, membungkus fitnahan-fitnahan, membungkus cacian, makian kepada pemimpinnya. Gila. Petaka apa yang akan kamu
Aduh, naudzubillah sama mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan. Saya cabut omongan saya. Kasihan. Enggak harus selalu kemudian melawannya dengan mendoakan negatif, enggak. Karena doa negatif yang kita ucapkan itu akan berbalik kepada kita. Apa yang kita doakan kepada orang lain kan itu berbalik juga ke kita. Saya tidak mendoakan negatif. Mudah-mudahan ibu ini cepat sadar ya dan kembali ke keluarganya, tidak ikut-ikutan turun ke jalan yang sudah dimasuki oleh faham-faham radikalisme. Ini udah faham radikalisme ini. Oke ya, mudah-mudahan masyarakat luas tidak tercemar oleh faham radikalisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.